Halo, welcome back to my channel. Yang baru saja menemukan channel ini, langsung saja tanpa ragu untuk subscribe sekarang juga, like dan komen video ini, gitu ya. Jadi nggak ada ruginya teman-teman untuk like video ini, karena di dalam video ini kita akan membahas atau sharing mengenai hal-hal terkait bisnis di dunia B2B maupun di dunia retail gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada ruginya kita untuk subscribe channel ini. Jadi mohon bantuan untuk di subscribe, like dan komen video ini. Hari ini saya ingin membagikan kunci terpenting, terjitu dan pamungkas untuk kita bisa masuk ke hati customer teman-teman. Simpel saja, sedikit saja saya menjelaskan, hanya dua kuncinya teman-teman. Hanya dua kuncinya kita sudah bisa jualan dengan sangat baik. Kita sudah bisa memasuki pikirannya customer kita. Keren kan? Keren banget lah. Hanya dengan dua kunci ini kita bisa komunikasi dengan baik. Dengan dua kunci ini kita mendapatkan chemistry yang luar biasa indah teman-teman. Artinya gimana sih? Kalau chemistry sudah kebangun, rasa trust sudah ada untuk kita, apapun yang kita tawarkan, apapun yang kita bicarakan dengan orang lain, dengan customer kita, dengan calon customer kita, orang itu akan percaya, orang itu akan mau mengikuti arahan kita apapun itu teman-teman. Selama sifatnya baik, tidak merugikan, tidak menipu, maka customer akan mau ke distract dengan pikiran kita. Artinya customer akan mau closing atau PO ke kita teman-teman. Hanya dua teman-teman. Makanya jangan skip video ini, pantangin tuh sampai selesai, karena saya akan bagikan dua senjata pamungkas seorang sales. Langsung aja. Yang pertama teman-teman, kalian baru nonton, tolong siapin pulpen, tolong rekam video ini atau di download video ini, diputar-putar lagi, diulang-ulang lagi agar tidak lupa teman-teman. Oke, langsung yang pertama teman-teman. Yang pertama adalah karakteristik orang Indonesia itu maunya didengerin teman-teman. Tuh teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah karakteristik orang Indonesia maunya didengerin teman-teman. Coba teman-teman pikirkan lagi, teman-teman rasakan lagi diri kita sendiri. Iya atau tidak kita senang sekali kalau didengerin. Bayangkan ada teman baru di kantor kita, ada teman baru di sekolah kita, dimanapun itu teman baru kita sangat respect sama kita, sangat mau mendengarkan kita, sangat mau menyerap apapun yang kita bicarakan, maka kita akan nyaman dengan dia teman-teman. Percaya atau tidak teman-teman? Memang begitu faktanya teman-teman. Bayangkan Anda ketemu dengan seorang pria atau ketemu dengan seorang wanita, baru kenal pertama kali, tapi sudah respect sama teman-teman, sudah mau mendengarkan kita, sudah mau mendengarkan curhatan kita, sudah bisa diajakin bicara dengan kita, kita akan nyaman teman-teman sama dia. Lama-lama terjalin chemistry dan akhirnya menjadi pacar kita teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Mau nggak mau memang begitu faktanya teman-teman. Bayangin ketika kita ketemu dengan orang asing, orang yang baru kita kenal, tiba-tiba pembicaraannya enak, tiba-tiba kok dia mau dengerin gua, kok bisa dia mau mendengarkan gua, sebegitu kelatennya dia, sebegitu maunya dia untuk menyerap apapun yang gue bicarakan, walaupun dia baru kenal dengan gue. Kita akan respect, kita akan merasa nyaman dengan dia. Bahkan kalau bisa waktu itu panjang untuk bersama dia. Benar atau tidak teman-teman? Emang begitu faktanya ya. Sama, saya juga merasakan seperti itu. Karena ketika saya bertemu dengan orang yang mau mendengarkan saya, orang yang mau menyerap apa yang saya bicarakan, maka saya akan nyaman dengan dia teman-teman. Begitu faktanya. Jadi ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah orang Indonesia sangat senang didengerin teman-teman.
Itu kuncinya ya. Jadi kalau udah customer kita, target market kita udah ngerasa nyaman karena didengerin ya, tentunya kita mau ngomong apapun customer itu akan merasa ya udah, gue udah nyaman, gue percaya aja, gue mau aja beli produk dia. Akan tercipta seperti itu teman-teman. Oke, cukup yang satu yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua teman-teman, dicatat, di download video ini, tapi sebelum download di subscribe dulu teman-teman, diklik tombol subscribe-nya ya kan, di like dan di komen ya, agar ngebantu channel ini makin berkembang. Oke, langsung aja yang kedua teman-teman. Yang kedua adalah karakteristik orang Indonesia itu paling tidak enakan teman-teman. Saya ulangi sekali lagi, yang kedua adalah karakteristik orang Indonesia itu tidak enakan. Anda bisa bayangkan kan, jika teman Anda datang ke Anda, padahal Anda tidak respect sama dia, ngerasa gue jauh sama dia, tapi dia datang ke kita dengan baik, dengan mau mendengarkan kita tadi ya, dengan mau mendengarkan kita, pada ujung-ujungnya misalnya minjem duit teman-teman. Ujung-ujungnya minjem duit. Pertama datang ke kita nggak akan ngasih mungkin ya. Oke, besoknya lagi dia akan datang lagi ke kita dengan diawali dengan mendengarkan kita, dan ujung-ujungnya adalah minjem duit lagi teman-teman. 2 kali datang ke kita. Mungkin 1 kali, 2 kali terulang, 3 kali bahkan terulang, kita tidak menghiraukan teman-teman. Tetap saja kita tidak mau memberikan pinjaman ke teman kita. Tapi mungkin kalau udah ke-4 kali, ke-5 kali dia datang ke kita, mau nggak mau kita kasih karena kita nggak enak teman-teman. Benar nggak? Bener begitu ya teman-teman ya. Begitu banget sih emang. Iya. Begitupun customer teman-teman. Customer 1 kali kita visit, dia tidak akan pernah mau langsung ada closing ataupun ada keputusan di hari itu. Mundur lagi. Kita datangin lagi, kita temuin lagi, kita dengerin yang ngomong, ya kan, kita buat dia nyaman. Belum ada hasilnya. Kita balik, besoknya ke situ lagi teman-teman. Datang lagi ya kan dengan bahasa, oh lupa, saya lagi lewat sini, saya mampir dulu ke sini deh. Padahal sering banget kesini ya Pak ya, tapi ya udah deh, mumpung saya lagi lewat Pak, sekalian deh saya mampir, ya kan. Kayak gitu biasa sales. Ketiga kali ketemu, customer akan terbangun rasa tidak enaknya. Yakin teman-teman, pasti begitu. Customer ngerasa, aduh gue gak enak nih mas harus ini, karena ini orang respect banget sama gue, mau dengerin gue, dia datang berkali-kali, masa iya gue nggak beli, boleh deh gue coba untuk beli sekali sama dia. Nah itulah teman-teman, begitu rasa tidak enaknya orang Indonesia teman-teman. Jadi dua kunci pamungkas untuk menjadi seorang sales profesional itu cuma 2 teman-teman ya. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah ketahuilah karakteristik orang Indonesia itu inginnya atau maunya atau nyamannya didengerin teman-teman, didengerin ya. Yang kedua, orang Indonesia itu paling tidak enakan teman-teman ya, tidak enakan, itu kata kuncinya teman-teman. Itu cuma ada 2 teman-teman kata kuncinya ya. Orang Indonesia itu paling mau didengerin. Kedua, orang Indonesia itu rasa tidak enakannya begitu besar teman-teman ya. Itu kata kuncinya. Oke, saya kira itu dulu hari ini videonya. Semoga bermanfaat. Jadilah sales profesional, tetap semangat, fokus pada tujuan. Terima kasih.